Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dengan NIM V1323029, kelas manajemen pemasaran B. Di sini saya akan menjabarkan atau menyampaikan materi advertising and promotion selama perkuliahan. Pertama, kita akan masuk pada Customer Journey Map Planning, di mana ada lima hal di dalam hal itu, yaitu awareness, consideration, purchase, service, and loyalty expansion. Selanjutnya kita akan masuk pada AIDA. AIDA yaitu awareness, interest, decision, and action. Di sini AIDA berfungsi untuk menciptakan awareness dengan paid media atau advertising, kemudian adanya ketertarikan, lalu konsumen merasa ingin membeli atau terpancing pembelian, lalu adanya pembelian. Selanjutnya AIDA model itu, yang atas itu pertama yaitu awareness, kemudian yang di bawahnya itu interest, kemudian decision and action. Model AIDA ini dirancang untuk mewakili langkah-langkah berurutan yang dilakukan konsumen sebelum memberikan suatu produk atau layanan. Konsep logis praktis dan mudah dipahami langsung dan diterima dan dimanfaatkan oleh biro iklan dan periklanan. Model AIDA ini selalu diilustrasikan dalam bentuk segitiga. Asumsi adalah iklan mulai mempengaruhi proses pengembalian keputusan konsumen dengan membangkitkan kesadaran terhadap suatu merek. Mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi memberikan peluang yang sangat baik untuk mengubah pikiran dan suasana hati pembelian dan menggerakkan mereka ke tahap berikutnya. Lalu setelah rentetan pesan iklan dan promosi penjualan terus berlanjut, konsumen akhirnya termotivasi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu pada sales funnel. Sales funnel sendiri merupakan sebuah model visualisasi yang umum digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan tahap perjalanan konsumen dan pertama kali menyadari sebuah merek hingga akhirnya melakukan pembelian, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tofu, mofu, and bofu. Selanjutnya yaitu atribut model. Atribut model kini semakin canggih dan dengan pemanfaatan algoritma dan kecerdasan buatan melampaui sekedar perhitungan linear. Teori selanjutnya menyatakan bahwa keputusan konsumen untuk membeli dipengaruhi oleh berbagai interaksi yang mereka alami dengan sebuah merek. Ini termasuk iklan, promosi, percakapan dengan orang terdekat, dan pengalaman pribadi yang membentuk kesadaran, minat, keinginan, hingga tindakan pembelian. Berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menganalisis berbagai titik sentuh, promosi penjualan, hubungan masyarakat, hingga visibilitas merek secara umum. Selanjutnya yaitu di setiap titik sentuh diberi nilai yang mencerminkan kontribusi secara matematis terhadap hasil akhir. Contohnya nilai iklan. Nilai iklan televisi yang diikuti interaksi di media sosial
penelusuran online sebelum pembelian akan dianalisis. Ini penting untuk memahami titik sentuh maka yang paling berpengaruh dalam perjalanan konsumen dan membantu prediksi pelaku pembelian di masa depan. Selanjutnya yaitu IMC planning proses. Koordinasi dan integrasi sangatlah tepat dan penting dalam setiap program dan aktivitas pemasaran. Tanpa itu, komunikasi menjadi tidak efektif, banyak uang terbuang, dan peluang berharga terlewatkan. Oleh karena itu, perencanaan IMC bukan hanya penting tetapi juga absolut bagi para pemasar. Selanjutnya masuk pada purpose of the plan. Rencana IMC berfungsi sebagai blueprint atau panduan untuk menciptakan dan mengkoordinasi komunikasi antara konsumen dan periklanan. Rencana ini menyediakan dasar riset yang dibutuhkan untuk membuat keputusan strategi terkait dengan kreativitas dan saluran media. Selain itu, rencana IMC mencakup rekomendasi anggaran yang dibutuhkan oleh metode evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan dampak komunikasi merek terhadap konsumen. Selanjutnya kita masuk pada struktur of the IMC plan. Yang pertama yaitu tidak adanya satu cara baku untuk menyusun rencana IMC karena setiap perubahan memiliki preferensi yang berbeda berdasarkan pengalaman dan keahlian. Selain itu, struktur pasar, pola pelaporan, kebutuhan kompetitif yang beragam menurut rencana IMC harus selalu selaras dan mendukung tujuan pemasaran secara keseluruhan. Bagian-bagian penting dengan rencana IMC: riset pasar, strategi segmentasi, target audience, tujuan IMC, alokasi anggaran, segmentasi pesan konten, strategi pengiriman jalur, dan pengukuran pekerja. Selanjutnya yaitu marketing riset. Riset pemasaran adalah fondasi wajib dalam perencanaan IMC untuk dapat menghasilkan keputusan komunikasi yang objektif dan efektif. Riset membantu mengatasi IMC dan memberikan panduan melalui 4 hal utama yaitu pasar, konsumen, produk, dan komunikasi yang seharusnya krusial untuk strategi dan program IMC berkualitas. Selanjutnya yaitu segmentation strategi, di mana komunikasi merek efektif jika fokus pada segmen pasar spesifik. Ini karena pembeli berbeda secara demografis dan psikologis. Mengidentifikasikan dan menargetkan konsumen dengan probabilitas pembelian tertinggi, mempertimbangkan lokasi dan kebiasaan pengguna produk adalah cara paling tepat untuk menjangkau mereka dengan pesan yang relevan di waktu dan tempat yang sesuai. Selanjutnya yaitu target audience, kelompok konsumen yang paling mungkin membeli produk atau layanan kita. Untuk menentukannya, kita perlu memahami perbedaan antara orang yang tertarik dengan merek kita dan yang tidak tertarik dengan merek kita. Selanjutnya yaitu Integrated Marketing Communication atau IMC memiliki 6 strategi utama
yang mana masing-masing strategi memiliki tujuan objektif yang berbeda namun tetap berkontribusi pada tujuan IMC secara keseluruhan. Ada beberapa contoh objektif untuk masing-masing strateginya. Yang pertama yaitu tujuan periklanan atau advertising, berfokus pada tahap dalam model tradisional seperti piramida komunikasi atau Purcell funnel, dengan contoh pengukuran berupa presence target, pasar yang menyadari nama merek atau manfaat utamanya. Selanjutnya yaitu tujuan promosi penjualan sales, terhubung dengan tindakan atau respon langsung yang pengukurannya bisa berupa jumlah kupon yang ditukarkan dan jumlah pendaftar undian atau kunjungan ke toko. Selanjutnya yaitu tujuan hubungan masyarakat atau public relationship, untuk melibatkan paparan mereka melalui metode selain iklan tradisional, promosi penjualan, atau hubungan masyarakat. Yang terakhir yaitu tujuan kontak personal, berhubung dengan fungsi penjualan langsung dapat diukur melalui jumlah janji temu atau presentasi yang dilakukan kepada calon pelanggan. Selanjutnya kita akan masuk pada alokasi berdasarkan siklus hidup produk. Untuk anggaran IMC dapat berubah seiring dengan tahap siklus hidup produk seperti pengenalan, pertumbuhan, kematangan, penurunan, perpanjangan, dan estimasi, di mana setiap tahap memerlukan tingkat pendanaan yang berbeda. Selanjutnya yaitu alokasi berdasarkan periode waktu. Varian penjualan musiman, tren konsumen, dan pola penggunaan dapat mempengaruhi alokasi anggaran IMC bulanan untuk mengoptimalkan efektivitas periklanan. Selanjutnya yaitu strategi alokasi anggaran. Anggaran IMC harus dibagi secara strategis di antara kategori-kategori utama seperti jalur IMC, periode waktu, target audience, dan potensi geografis untuk mencapai tujuan komunikasi merek. Selanjutnya yaitu alokasi berdasarkan kategori IMC. Pendekatan alokasi dana dapat bervariasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah orang yang perlu dijangkau, pentingnya menghasilkan penjualan, dan keinginan untuk memelihara hubungan dengan pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu persyaratan IMC. Tujuan dari IMC adalah karena harus mencakup kriteria pengukuran, angka spesifik, kerangka waktu, dan batasan pemasaran, serta anggaran pendanaan. Selanjutnya yaitu perubahan dan alokasi anggaran. Anggaran dapat mengalami perubahan bahkan setelah penetapan awal, baik dalam alokasi antara kategori maupun karena situasi tak terduga yang mempengaruhi jumlah dana yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan algoritma prediktif. Kecerdasan buatan digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen dengan menganalisis data dari aktivitas sebelumnya seperti pencarian online. Selanjutnya penulisan tujuan IMC. IMC yang efektif harus mencakup angka spesifik, kerangka waktu yang jelas, dan pertimbangan anggaran serta batasan-batasan yang mungkin ada. Kemudian analisis titik impas atau break even. Manajer pemasaran menggunakan analisis titik impas untuk menentukan jumlah unit produk yang harus dijual
agar total pendapatan sama dengan total biaya, di mana periklanan menjadi variabel biaya yang dapat disesuaikan. Lanjut, entria merek baru. Perencanaan anggaran IMC untuk merek baru. Merek baru berbeda dengan merek yang sudah ada, memerlukan evaluasi tujuan IMC, berbagai tingkat anggaran hipotesis dan pendekatan pemasaran yang relevan, serta model pengembalian dana payback model. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.